mungkin video ini cocok buat kamu yang lagi berjuang gitu ngegapai apa yang kamu pengen, apa yang kamu suka, apa yang kamu tuju, yang bikin kamu excited, tapi di sisi lain yang bikin kamu takut. Well, hello there, are you happy? Seminggu ini ngapain aja? Jadi ceritanya tuh posisi saya sekarang kan butler kayak gitu. Nah, job desk utamanya tuh sama aja kayak front desk agent, cuman ngehandle tamu-tamu suite atau tamu-tamu VIP. Nah, di butler section itu dibagi dua, ada saya yang front desk agentnya, dan yang kedua tuh yang ngurus kayak barnya aja kayak gitu. Nah, cuman tuh masalahnya butler yang saya tahu tuh bukan cuman front desk agent aja, atau bukan cuman yang handle check-in aja, cuman lebih dari itu. Mereka tuh harus bisa taking order, mereka tuh harus bisa harus bisa nge-serve, lebih kayak personal assistant. Nah, saya tuh belum sampai situ, baru cuma handle check-in doang, terus nemenin tamu doang, menu inquiring cuman kayak langsung taking order atau bahkan nge-serve makanan pun ya belum terlalu bisa. Ya gimana, tangan aja tremor kan kayak gitu. Nah, itu hingga pada akhirnya tuh ada kejadian dimana butler yang ngurus barnya tuh, yang in charge di barnya tuh nggak bisa masuk kayak gitu. Sementara orangnya tuh kurang. Nah, kayak gimana? Ya saya yang dikorbankan, saya yang in charge di butler sebagai front desk agent, terus saya juga harus in charge butler yang di bar kayak gitu. Saya kan kayak, tapi kan gue belum bisa gitu kan. Tapi itu di sisi lain ya ini mau nggak mau gitu, karena pada akhirnya saya harus bisa. Mungkin ini kesempatan buat saya, ini peluang bukan ujian kayak gitu kan. Nah, alhamdulillahnya kosong. Nggak ada tamu pas saat itu, tamu suite tuh. Jadi tuh yang harus saya lakuin pada saat itu cuman nge-serve kopi dan jus ke general manager kami pada saat itu. Udah. Tapi kerjaannya kan nggak kayak gimana, cuman tuh karena saya belum bisa buat espresso atau cappuccino, I don't know, kelihatan kan knowledge saya terkait makanan dan minuman nggak terlalu ini. Tapi tetap itu bikin saya takut karena saya harus nge-serve general manager. Iya, kami akrab, cuman tetap aja karena belum pernah, jadi ya saya kayak takut gitu kan. Akhirnya malamnya tuh saya diajarin cara nyalain mesin kopi, cara bikin ya kopi itu, cara latte artnya, I don't know, yang kayak gitu-gitu lah gitu kan. Dan saya deg-degan buat nyambut hari. Besoknya saya buat. Nah, kan general manager saya tuh masuknya jam 7 ya. Gitu. Ya jam setengah 7, jam 7. Nah, saya tuh udah masuk jam 6 gitu kan, buat latihan dulu aja bikin kopi sendiri. Simulasi gladi kayak gitu kan. Nah, pas general manager saya datang, saya buat kopi gitu. Terus saya serve, terus saya bilang aja, "Pak, your coffee and your juice," karena saya buatin jus juga, "already served on 5th floor," gitu kata saya tuh. Terus sama saya ditambahin disclaimer, "I know it's not perfect, but hope you liked it." Karena kan saya pertama kali bikin jus dan kopi buat beliau. Jadi kan kayak ada deg-degan tertentu kan, gimana kalau misalkan nggak enak, gimana kalau misalkan dia kecewa, gitu kan. Udah nih, saya bilang disclaimer dulu kan. Dan beliau tuh tahu, itu tuh pertama kali saya nge-serve kopi buat beliau. Tahu nggak jawabannya apa? "It's okay, Pak. Thank you." Saya pasti bilang gitu kayak anjir, lega dan pengen nangis karena mikir, anjir ternyata gue bisa ya, anjir ternyata nggak seburuk itu ya. Memang otak ini aja gitu yang membuat suasananya semua jadi lebay, padahal mah ya bisa-bisa aja sih. Emang takut tapi worth it. Tapi gimana ya, ya mau nggak mau sih dengan posisi saya, ya masa saya nggak mau, sementara saya percaya dengan posisi ini tuh bisa ngebantu saya ngegapai tujuan pribadi saya. Jadi emang bener dengan perkataan, if it scares you yet excite you in the same time, you have to do it. Ya kan? Kalau misalkan itu dirasa menakutkan tapi bikin kamu excited gitu, tertarik, ya lo harus ngelakuinnya, karena
Ya Allah, kita tuh takut karena ya nggak tahu, kita tuh takut karena nggak biasa, kita tuh takut karena ya belum pernah aja. Takut itu normal, kan belum tahu, kan belum dicoba, kan belum biasa. Ya gimana kalau misalkan kamu punya tujuan dan tujuan itu sekiranya worth it, ya takut mah ya dihajar aja nggak sih? Karena kayak roller coaster anjir, kayak emang up and down. Kalau misalkan kita di atas, kita kayak bangga, kita kayak seneng banget sampai distatusin kayak gitu kan. Tapi ketika kita di bawah, kita kecewa, kita sedih, kita bahkan mikir, gue tuh ngapain sih? Apa gue nyerah aja gitu ya? Tapi emang itu normal gitu, karena it happens, up and down itu ya biasa. Namanya juga perjalanan. Pertanyaannya, perjalanannya layak diperjuangkan atau enggak? Perjalanannya layak diperjuangkan atau enggak? Jadi buat kamu yang lagi berjuang, keep going. Kalau kamu percaya sama tujuan itu, sama mimpi besar itu, ada up and down, cuman it happens. Memang perkataan dinikmatin aja tuh emang bener, ya nggak sih? Jadi perjalanannya layak nggak buat diperjuangkan?